Anting itu untuk zaman sekarang, untuk konteks waktu sekarang di Indonesia, di Jogja khususnya, itu bukan lagi penanda perempuan gitu. Si Fuad Pleret ini seorang wali, mungkin wali ya kan, sakti, ini punya fatwa. Fatwanya dia ini, anting boleh anting, asalkan sesuai konteks. Anting boleh, sesuai sikon. Waduh, situasi dan kondisi. Wah, hah? Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal, Rabu 22 Maret 2023, panjang umur perjuangan. Sebagaimana panjangnya lucu, ngawur, ketoprak humor, dagelan, lawak, guyonan, dagelan, Fuad Pleret. Waduh. Breaking news. Ini ada video lama sih sebenarnya, cuman baru Al-Fakir bahas tadi, ada timelinenya di dalam Telegram itu. Jadi si Fuad Pleret ini seorang wali, mungkin wali ya kan, sakti, ini punya fatwa. Fatwanya dia ini, anting boleh anting, asalkan sesuai konteks. Anting boleh, sesuai sikon. Waduh, situasi dan kondisi. Wah, hah, anting boleh kata dia, Fuad Pleret. Mendingan urus aja diri pribadi sendiri. Punya ilmu berkah nggak? Punya ilmu bermanfaat nggak buat diri sendiri, buat keluarga ente, buat ormas ente, ada manfaatnya nggak? Berpuluh-puluh tahun ya kan bercokol di NKRI, apa dampaknya, apa manfaatnya, apa pengaruhnya, apa maslahatnya? Mendingan urus aja itu daripada menyebarkan sesuatu yang sudah tabu, sesuatu yang di dalam Islam itu haram, tindak tindih kuping gitu kan. Daripada menyebarkan sesuatu, Habib dilarang ceramah, Habib pergi aja ke Yaman, apaan ke Yaman? Ente yang pergi dari bumi Allah Subhanahu wa taala, sono hus pergi dari bumi Allah. Indonesia nih, Indonesia bukan milik kelompok ente, Indonesia bukan milik ormas ente, Indonesia milik Allah Subhanahu wa taala. Fuad Pleret, iya. Aduh, nih videonya saudara, simak selengkapnya, kelucuan, dagelan, humor. Hah. Kayak gini kok ulama? Orang awam aja lah, mendingan lah. Atau sering pakai anting-anting apa enggak haram? Saya itu nggak pakai anting juga nggak selalu. Ini kan kebetulan mau apa itu typing ya, mau apa itu keperluan perform untuk musik rock band gitu. Ini sedang di Taman Budaya itu. Kalau nggak typing atau nggak shopping ya saya biasanya nggak pakai itu. Kenapa saya pakai anting itu untuk zaman sekarang, untuk konteks waktu sekarang di Indonesia, di Jogja khususnya, itu bukan lagi penanda perempuan gitu. Itu dia videonya. Nah. Wah, anting boleh asalkan sesuai konteks dan sesuai kondisi. Sesuai kondisi, ntar boleh situasi. Pretin aja saudara. Nanti miras boleh karena sesuai dengan kondisi dan situasi. Nanti zina boleh karena sesuai kondisi dan situasi. Kalau cara berpikir ente kayak gitu, semuanya serba boleh. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala serba boleh. Boleh sesuai kondisi dan situasi gitu. Nah, udzubillah min zalik. Terus bagaimana hukum laki-laki pakai anting? Boleh apa enggak? Hukum laki-laki pakai anting adalah haram. Hukumnya dilarang. Hal ini didasari karena anting merupakan perhiasan yang khusus digunakan oleh perempuan. Jadi penggunaan anting oleh laki-laki harus dihindari, harus dijauhi. Apalagi orang yang mengatakan bahwa anting itu wajib sesuai kondisi dan situasi, maka orang itu harus dijauhi. Sono hus, pergilah, pergi, hus. Harus dijauhi. Karena batas penyerupaan laki dan perempuan maupun sebaliknya itu dijelaskan dalam kitab Bughyah yang berbunyi disebutkan haram apabila salah satu dari lelaki atau wanita berhias memakai barang yang dikhususkan untuk lainnya atau pakaian yang jamak banyak digunakan pada tempat laki-laki ataupun perempuan. Nah, dalam kitab Radul Mukhtar, Imam Ibnu Abidin menerangkan hukum laki-laki pakai anting adalah jadi melubangi telinga untuk dipasangi anting termasuk perhiasan wanita, karena itu tidak halal. Tidak halal bagi lelaki. Termasuk Fuad Pleret, nggak halal. Nah sekarang pertanyaannya, emang ente siapa? Ente imam mazhab bukan, ente imam ahlu sunnah wal jamaah bukan, ente tabiin bukan, tabiut tabiin bukan, para sahabat juga ente bukan, malaikat bukan, setan bukan, ya kan? Terus ente siapa?
Nyuruh-nyuruh orang pakai anting, ya kan? Sesuatu yang haram akan menimbulkan dosa apabila dilakukan, terlebih apabila sudah mengetahui hukumnya. Apalagi dia ini ulama, namun masih bebal dan tidak mengubah sikap. Maka dari itu, sesama muslim ya Al-Fakir merasa wajib saling mengingatkan agar tidak ada saudara muslim ya, bukan muslimah, muslim yang terjerumus menjalankan fikih ala Fuad Pleret dengan mengenakan anting-anting. Fikih ala PBB kayak gitu. Waduh. Lebih-lebih yang ngaku dirinya kiai, ustadz, gus, tapi tidak mengindahkan, sama sekali tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah kewajiban bagi semua umat Islam untuk selalu mendahulukan Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma sahabat dan qiyas dalam seluruh aspek perbuatannya ataupun ucapannya, setinggi apapun kedudukannya dan semulia apapun ormasnya, iya kan? Tidak boleh taklid buta. Tidak boleh taklid membabi buta kepada gus, kiai, ulama yang notabene mengajarkan kebatilan, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nggak boleh taklid buta. Sampai-sampai, jangan sampai kita tergelincir dalam suatu permasalahan. Maka kita tetap mengikuti, apalagi sampai mengitiba, kita harus sampai mengitiba baginda Nabi SAW dan para sahabat yang 4, Khulafaur Rasyidin. Sunnah mereka itu yang harus kita gigit dengan gigi geraham, gigi yang paling belakang, gigi. Bukan ikuti sunnahnya ormas apaan kayak gitu diikutin, nggak boleh. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taubah 31 sudah menjelaskan kita tidak boleh taklid buta kepada sosok. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib mereka sebagai Tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ditafsirkan dengan hadis Adi bin Hatim bahwa Nabi SAW pernah bersabda tentang ayat itu. Kemudian beliau berkata, "Wahai Rasulullah," kata Adi bin Hatim, "kami tidak sama sekali berlebih-lebihan beribadah." Lalu Rasulullah SAW berjawab, "Bukankah mereka menghalalkan untuk kalian apa yang Allah haramkan sehingga kalian pun menghalalkannya, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan sehingga kalian mengharamkannya?" Beliau Adi bin Hatim berkata, "Benar, Rasulullah SAW bersabda, itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka, para rohib, para orang alim. Itu bentuk ibadah. Nggak boleh mengikuti taklid buta." Dari hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Jadi, sebagai closing, penetapan syariat, mengharamkan dan menghalalkan sesuatu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala yang sudah tercantum di dalil nas yang qot'i, yang sudah tercantum di dalam dalil nakli. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala, bukan haknya pleret. Bukan. Jadi mengikuti pleret atau ulama-ulama yang mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan adalah bentuk kesirikan. Sirik. Kenapa? Karena mengikuti ulama yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, sama saja kita mengikuti jejak langkah ibadah taklid buta kepada mereka, saudara. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hakikatnya sama saja kita nanti, na'udzubillah, jangan sampai membuat tandingan, menyekutukan tandingan, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ada sekutunya. Padahal nggak boleh. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alhamdulillah, bersyukurlah kita tinggal di Indonesia. Masih banyak pejuang-pejuang, habaib dan ulama yang lurus mencerahkan umat, menyadarkan umat bahwa inilah Islam. Islam yang bukan hanya sekedar ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, nikah, bukan hanya sekedar itu. Tapi Islam itu dimensinya luas. Bagaimana hablu minallah, hubungannya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Bagaimana hablu linafsi, akhlak, adab, ya kan, pakaian, makanan. Bagaimana juga dengan hablu minanas, aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, sistem ekonomi Islam, ya kan, dengan baitul malnya, dinar dan dirhamnya, ya kan. Bagaimana juga dengan sistem pidana Islam, ya kan. Itu semuanya dibahas, semuanya kompleks, tegas, jelas. Bagaimana sistem pemerintahan Islam, khilafah, ya kan, bukan ala PBB, bukan. Kalau udah ala PBB nanti ujungnya ala
ala Dajjal, laknatullah alaih, naudzubillah min dzalik. Itu semua sudah lengkap dibahas, semua sudah lengkap, paripurna disampaikan oleh habaib dan ulama yang lurus. Alhamdulillah, semoga kita tetap istiqomah bersama habaib dan ulama yang lurus, yang tujuan hidupnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho ormas. Bukan ridho pesantren, bukan ridho takmir masjid, DKM masjid, juga bukan ridho daripada rezim yang berkuasa hari ini. Allahu Akbar. Amin. Allahumma amin. Bagaimana menurut saudara? Anting boleh? Boleh. Anting tas sesuai kondisi? Boleh. Aduh. Kalau mau sesat, nggak usah ngajak-ngajak. Ente aja lah sono, nafsi, ente aja. Sesat sendiri aja yang sesat, jangan ngajak-ngajak. Soalnya kenapa begitu? Karena nanti khawatirnya kalau ente menyebarkan kesesatan, menyebarkan kesyirikan, menyebarkan kemaksiatan, nanti dosanya itu terus mengalir. Walaupun ente udah jadi mayat, udah mati berkalang tanah, dosanya terus ngalir. Emang mau kayak gitu? Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana menurut saudara? Komentar di kolom komentar. Mungkin ada yang mau diskusi, menambahkan. Silakan. Ya, izin pamit, undur diri. Tetap fokus, kawal KM 50. Usut tuntas, tuntas-tuntasnya. Tetaplah berisik, tetaplah bersuara, walaupun banyak satu persatu para pejuang yang berguguran, bergabung bersama ulama-ulama su. Na'udzubillah min dzalik. Yang paling penting lagi adalah fokus perubahan umat ini hanya dengan keadilan Islam saja, yang bersumber berasal dari aturan yang maha adil dan maha sempurna. Syariat Islam secara kafah. Bukan keadilan versi PBB, keadilan versi liberal, keadilan versi pleret, ya kan? Apalagi keadilan versi komunis dan kapitalis di dalamnya. Allahu Akbar. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anting, Habib nggak usah ceramah di Indonesia. Terus ente aja yang ceramah sono. Apa hasilnya? Ada hasilnya nggak ceramah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun? Ada nggak? Ada hasilnya, ada. Banyak anak hamil di luar nikah. Banyak orang pacaran, banyak orang dangdutan. Itulah hasilnya ente berpuluh-puluh tahun dakwah gitu. Gitu hasilnya. Na'udzubillah min dzalik.